Malah kalau untuk dibangunnya ini malah makin banyak gitu. Oh, makin banyak. Ya banyak orang yang rehat di sini, istirahat iya. gitu kan. Ya. Assalamualaikum teman jalan-jalan seru santai dan warga Jabar. Kembali lagi ya di channel Jalan-Jalan Seru Santai. Gimana nih kabar kalian? Mudah-mudahan ada dalam kesehatan, dimudahkan rezeki dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, teman-teman jalan-jalan seru santai. Sekarang kita lagi berada di Jalan Jamika dan dapat kabar nih katanya sih JPO di Jalan Peta sudah bisa difungsikan. Dan kabarnya juga mempunyai satu keunikan yang beda dari CPO lain. Oke teman-teman, ikuti jalan-jalan seru santai. Kita akan lihat perkembangan JPO di Jalan Peta ini. Oke teman-teman, kita gas! Oke teman-teman, sambil jalan kita lihat-lihat di Jalan Jamika ini teman-teman ya. Di pagi ini kayaknya nih mendung nih teman-teman ya, karena beberapa hari kemarin sih di Bandung ya khususnya itu emang hujan terus teman-teman ya. Nah, waduh ini kita santai dulu, mendengarkan dulu para musisi jalanan. Mantap. Kalau ini sih musisi jalanannya full band ya teman-teman ya. Dan kita sekarang menuju ke Jalan Peta ya teman-teman ya. Mantap lah ya. Waduh, itu bapak-bapak merokok sambil berkendara. Aduh, eta calacah nih soalnya nama. Aduh, ampun. Oke, kita lanjut dan sekarang kita masih di Jalan Jamika ini teman-teman ya. Kalau di perempatan itu bisa nanti ke terusan Pasir Koja, terus bisa ke dalam kaum juga dari sini bisa nih teman-teman ya. Tinggal belok kiri aja nanti bisa ke dalam kaum teman-teman. Dan kelihatannya emang sekarang cuaca gelap ya ini. Sepertinya sih nggak akan lama lagi hujan ini teman-teman ya. Kita lurus teman-teman ya. Sorry. Dari sini belok sedikit nih teman-teman ya. Dari sini belok sedikit. Kalau ke kanan itu ke jalan terusan Pasir Koja. Oke ya, sambil jalan ngomong-ngomong soal ruang publik yang bermanfaat. Ada satu proyek lagi nih di Kota Bandung yang lagi seru banget ya buat diikuti perkembangannya. Dan ini bukan tentang keindahan alam yang kemarin kita liput ya di Gapura Subang, tapi tentang keselamatan dan kenyamanan kita, terutama buat teman-teman yang sering beraktivitas di sekitar Jalan Peta Bandung gitu teman-teman. Kalau yang di pinggir kanan itu The Harris Convention ya, itu Hotel Harris teman-teman ya. Dan di sini emang jalannya cukup ramai nih teman-teman ya. Lumayan ramai sampai ke ini, bisa sampai ke ke Laswi ya. Bisa langsung ke Laswi, kemudian ke Buah Batu juga bisa ya.
Oke, sekarang kita sudah berada di Jalan Peta nih teman-teman ya. Dan kalau tepatnya atau JPO-nya itu dibangun di antara Hotel Grand Pasundan dan Festival Citylink nih teman-teman ya. Jadi nggak jauh dari sini, nanti di depan ada JPO baru itu teman-teman. Nah gitu teman-teman. Oke, kita sambil jalan kita sedikit ngobrol-ngobrol tentang si JPO atau pembangunan JPO ini ya. Jadi kabarnya sih teman-teman, katanya sih JPO ini hasil dari aspirasi warga ya. Wah itu ternyata ya. Oke lah, ngobrolnya ditahan dulu nih karena udah mau sampai itu teman-teman ya. Bisa kelihatan dari sini udah. Jadi JPO-nya memang unik ya. Ini beda dengan JPO-JPO lain. Sepertinya ini udah lumayan cukup bersih dan megah juga nih teman-teman ya. Wah keren ini weh. Tuh bisa kelihatan ya. Nah, dari sini bisa kelihatan bentuk dari JPO baru ini teman-teman. Wah ini lebih jelas lagi kalau kita misalnya kita lihat dari sini ya teman-teman ya. Mantap boy. Jadi kalau misalnya itu sih ornamen-ornamennya mungkin dibuat dari akrilik nih teman-teman ya. Dan ini lebarnya kemungkinan sih sekitar berapa ya ini? Nanti kita coba tanya-tanya ke ini kalau misalnya ada yang tahu ya. Tapi kemungkinan sih sekitar cukup lebar teman-teman ya. Terus kemudian kalau lihat ini mungkin bisa buat 2 atau 3 orang lah gitu ya, berbarengan gitu. Dan tingginya itu maksimal 5 meter ya untuk kendaraan agar bisa melintas di atas itu pasti kena bagian bawah dari jembatan ini teman-teman. Oke, nanti kita coba lihat ke bawahnya teman-teman ya. Yuk kita lihat dulu ya. Nah ini teman-teman, wah ternyata disinilah mulai JPO-nya. Kalau misalnya mau menyeberangnya tuh lewatnya lewat sini nih teman-teman ya. Dan ini kelihatan sudah ditutup ya, untuk zebra crossnya sudah ditutup. Jadi sudah tidak bisa lagi lewat di bawah jembatan atau JPO ini ya. Jadi harus lewat JPO. Kenapa? Ya ini juga berhubungan dengan keselamatan ya. Karena memang kalau kendaraan di sini lumayan cukup kencang ya teman-teman ya. Terus kemudian volume kendaraannya juga lumayan tinggi gitu, alias banyak lah gitu. Jadi kenapa ditutup? Ya diharapkan atau memang diharuskan dan diwajibkan untuk penyeberang itu menggunakan JPO gitu teman-teman. Dan JPO-nya memang sudah difungsikan sejak November kemarin dan Desember kemarin udah cukup lumayan banyak ya. Oke teman-teman, kita lihat ke atas ya, gas. Nah teman-teman, jadi JPO ini bukan sekedar jembatan buat nyebrang aja. Jadi JPO ini dirancang dengan visi yang lebih besar. Dia akan terintegrasi dengan rencana sistem halting point BART Bandung Raya. Jadi nanti akan ada sekitar 25 halte tematik yang dibangun di koridor lalu lintas. Dan JPO Jalan Peta ini akan menjadi salah satu simpul penting di dalamnya. Jadi selain aman, juga terhubung dengan moda transportasi modern kota. Terus kalau ngomongin budget atau anggaran, ini yang menarik. Pemerintah mengalokasikan pagu anggaran awal sekitar 3,4 miliar rupiah. Tapi setelah melalui proses tender yang kompetitif, nilai kontrak pemenangnya ternyata lebih efisien, yaitu sekitar 2,8 miliar rupiah. Artinya ada efisiensi anggaran yang cukup signifikan, hampir 600 miliar rupiah yang bisa dialokasikan untuk kebutuhan publik lainnya. Patut diapresiasi ya. Dan proyek ini mulai digarap sekitar Agustus 2025 dan ditargetkan rampung November 2025 lalu. Nah, update terkininya di awal Januari sudah beres ya teman-teman. Struktur utama dan atap akriliknya sudah selesai semua. Jadi kita tinggal menunggu momen peresmian dan bisa langsung merasakan manfaatnya di awal tahun.
Jalan peta sendiri adalah jalur padat dan beresiko untuk pejalan kaki. Banyak siswa, pekerja, dan warga yang menyeberang setiap harinya. Dengan adanya JPO ini, resiko kecelakaan bisa diminimalkan dan masyarakat akan lebih aman dan nyaman. Kemudian bisa dilihat juga tuh di seberang ya. Di seberang dekat apa itu SMP Pahlawan Toha ya. Itu lumayan juga tuh teman-teman. Jadi banyak sekali pelajar, kemudian warga juga yang biasa nyebrang ya. Sebelum ada JPO ini langsung nyebrang, dan itu lumayan sedikit beresiko ya, karena lumayan padat juga gitu volume kendaraannya teman-teman ya. Nah seperti ini. Nah kita masuk, dan ini seperti ini teman-teman ya. Di sini ada MCB kayaknya sih ini ya, box MCB kayaknya. Oke, dan kita mulai masuk nih teman-teman ya. Di sini ada disubnya nih. Disub ini, oh ini bukan dari kaca nih teman-teman ya. Ini bukan dari kaca, dari akrilik kayaknya sih ini ya. Bisa kita ke atas juga. Nah seperti ini teman-teman ya. Kayaknya ini kalau 3 orang kayaknya sempit ya. Cukup cuman buat 2 orang aja nih kayaknya ya. Jadi kesimpulan saya, mungkin teman-teman punya pendapat berbeda ya. Pembangunan JPO Jalan Peta ini adalah bukti bahwa aspirasi warga, jika disampaikan dengan baik dan terus-menerus, akhirnya bisa terwujud. Ini adalah investasi jangka panjang untuk keselamatan publik, khususnya pejalan kaki di titik rawan. Dengan anggaran yang efisien dan progres pembangunan yang nyaris tuntas, kita tinggal menunggu momen peresmian dan bisa langsung merasakan manfaatnya di awal tahun 2026 ini. Oke, kita coba lanjut ya. Nah seperti ini teman-teman. Lumayan cukup lebar teman-teman. Nah ini juga bisa lihat posisi ke arah jalan terusan Pasir Koja teman-teman. Nah ini ada toa nih. Wah buat apa ya? Posisinya ini seperti ini kalau menuju ke jalan Laswi teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman kalau posisinya ke jalan Laswi ini. Lumayan cukup ramai juga ya. Ini kebayang kalau misalnya belum ada JPO, ini lumayan ya, beresiko lah gitu, karena kelihatan tuh kendaraan lajunya cepat banget ya teman-teman ya. Oke, nah ini, wow ini juga akrilik teman-teman ya, dan ini buat apa, dari besi kalau ini sih, pagar-pagarannya ini dari besi teman-teman ya. Dan ini posisi ke jalan terusan Pasir Koja teman-teman ya, kita coba lihat ya. Nah jadi posisinya kayak gini nih teman. Ini jalan dari arah jalan terusan Pasir Koja teman-teman ya.
kebayang tuh, wah tuh pada kenceng-kenceng banget ya. Bahaya juga kalau misalnya nggak ada JPO. Jadi bersyukurlah ada JPO ya teman-teman, jadi bisa mengurangi resiko kecelakaan gitu. Oke. Kalau dari desain ini lumayan cukup bersih, cukup cantik juga lah teman-teman ya. Tinggal kita belum lihat ada penerangannya nih teman-teman ya. Nah ini penerangannya apa emang udah dipasang atau belum ya? Nah ini teman-teman ini sepertinya apa belum apa nggak ada gitu ya. Nah untuk keamanan juga ya ini belum apa-apa tuh, udah ada yang coret-coret juga, ini apa lagi ya, aduh. Dan belum ada tong sampah teman-teman ya. Nah tong sampah juga belum ada. Oh oke. Ini ada CCTV nih, dan apakah berfungsi CCTV-nya? Nah nggak tahu tuh ya. Mudah-mudahan sih berfungsi teman-teman ya. Nah, kalau dilihat dari arah sini seperti ini teman-teman ya. Lumayan lebar lah kalau segini, tapi kalau pas turun itu lumayan jadi lebih menyempit. Cukup lebar, tapi pas turun jadi agak sedikit menyempit nih teman-teman. Contohnya kayak gini nih. Oh, ini ternyata ada ya, ada penerangan. Cuman kalau di sini kok nggak ada gitu ya. Dan bisa kelihatan ke arah Jalan Laswi ya, udah wah banyak sekali ini ya, kursi-kursi dan meja-meja estetik gitu. Wah mantap Nah ini posisinya kalau dari sini seperti ini teman-teman, ke atas ya, agak sedikit sempit, cukup buat 2 orang aja, tapi kalau udah di atas jembatannya atau di JPO-nya lumayan lah, ada sekitar 1,5 meter sampai 2 meter. Nah ini posisinya dari arah Laswi menuju ke terusan Pasir Koja teman-teman, seperti ini teman-teman ya. Wah mantap ya. Oke kita coba ke bawah teman-teman ya. Oh ini juga lagi ada pembangunan, tapi nggak tahu ya pembangunan apa ini ya. Seperti ini teman-teman. Oke kita ke bawah. Uy. Sepertinya sih belum terwakili ya buat disabilitas teman-teman. Jadi belum bisa nih kayaknya. Nah ini posisi kita di seberang ya, di seberang jalan ini. Oh, kalau ke sana posisinya yang menuju ke Jalan Laswi. Kalau ke sini menuju ke terusan Pasir Koja teman-teman. Dan kita bisa lihat lagi ini untuk volume kendaraan memang lumayan padat ya teman-teman ya. Oh, jadi di sini wajar lah kalau misalnya memang dibangun JPO ya. Nah kita coba ke depan ya teman-teman. Kita di bawah JPO ya, dari arah atau menuju ke jalan terusan Pasir Koja. Lumayan kan teman-teman ya. Dan ini sepertinya sih JPO yang menurut kita sih ini yang paling bersih kali ya, karena baru juga.
Dan lumayan lah kayak JPO-JPO di Jakarta gitu teman-teman. Wah keren. Wih mantap teman-teman ya. Di trotoar Bandung sekarang sih udah ada kursi dan meja-meja kayak gini ya, buat nongki-nongki, buat nongkrong-nongkrong. Wah mantap, keren banget ini malah. Woi, dan itu sampai ke sana teman-teman ya. Ya kita coba lihat ya. Wah tapi ini aduh, ini kabel yang semrawut ya teman-teman ya. Alah, ini nih yang mengganggu keestetikan. Ini kayaknya kalau di Jakarta udah dimasukin ke gorong-gorong ya teman-teman ya. Jadi sistemnya itu ditanam ke gorong-gorong. Nah ini yang mengurangi keestetikan nih, kabel semrawut kayak gini nih teman-teman ya. Kalau ini sih udah oke, udah mantap banget lah teman-teman ya. Cuman ini aja nih, aduh, kan bisa kelihatan tuh. Woi, mantap sekali. Wah, mantap sekali ya. Dan ini ada taman secuil tapi lumayan lah. Taman tapi lumayan ya. Keren juga ya. Oke. Dan sekarang tuh kelihatan udah bersih ya. Kemudian kalau kita misalnya lihat dari sini teman-teman ya. Nah, tuh. Bandung Solidarity in Harmony. Ada gambar Bapak Erwin dan Bapak Farhan. Bapak Erwin yang lagi ada masalah ya. Wah, ini muralnya sih mural oke ini. Bersih gitu ya. Nah, ini teman-teman. Jadi keren banget lah. Kalau segini, kalau bisa misalnya ini, cuman ada satu nih yang kurang nih kayaknya nih. Yang kurangnya nggak ada tempat sampah nih teman-teman ya. Ini satu aja nih nggak ada tempat sampah. Kalau ada tempat sampah mungkin bisa lebih bersih lagi. Karena, apa ini tempat sampah gitu ya. Wah kayaknya tempat sampah swadaya kalau ini kayak. Gak ada tempat sampah teman-teman ya. Jadi kalau misalnya yang habis nongki-nongki, nongkrong-nongkrong, bawa lagi aja sampahnya ya supaya tetap terjaga kebersihannya teman-teman ya. Oke, jadi kalau dari sini ini jalan. Oke. Nah sekarang kalau misalnya udah seperti ini, akan kan lagi jualan, apa ada pengaruhnya nih dengan adanya JPO? Jadi misalnya jadi sepi atau malah jadi nambah banyak gitu? Malah kalau untuk dibangunnya ini malah makin banyak gitu. Oh makin banyak. Ya banyak orang yang rehat di sini, istirahat gitu kan. Ya. Karena memang udah kelihatan ya di sini juga udah dibangun kayak semacam buat istirahat lah gitu ya. Ya. Ada kursi-kursi dan buat nyantai lah, buat nongkrong-nongkrong gitu ya. Ya enak kalau di sini mah enak. Oh udah posisinya udah enak ya. Ya. Teman-teman, jadi dari semua yang kita lihat, JPO Jalan Peta ini jelas bukan sekedar jembatan untuk nyebrang. Dia dirancang dengan visi yang lebih besar, terintegrasi dengan sistem halting point BRT Bandung Raya, dengan sekitar 25 halte tematik yang dibangun di koridor lalu lintas. Jadi, JPO ini nggak cuma aman, tapi juga terhubung langsung dengan moda transportasi modern kota. Kalau bicara soal anggaran, ini juga menarik. Pagu awalnya sekitar 3,4 miliar rupiah, tapi setelah tender kompetitif, nilai kontraknya lebih efisien, hanya 2,8 miliar rupiah. Artinya, ada efisiensi sekitar 600 juta rupiah yang bisa dialokasikan untuk kebutuhan publik lain. Patut diapresiasi kan? Proyek ini mulai digarap sekitar Agustus 2025 dan ditargetkan rampung November 2025. Update terkininya, di awal Januari, struktur utama dan atap akrilik sudah selesai semua. Jadi kita tinggal menunggu momen peresmian dan bisa langsung merasakan manfaatnya. Jalan Peta sendiri adalah jalur padat dan beresiko untuk pejalan kaki. Banyak siswa, pekerja, dan warga yang menyeberang setiap harinya. Dengan adanya JPO ini, resiko kecelakaan bisa diminimalkan dan masyarakat akan lebih aman dan nyaman. Kesimpulannya, pembangunan JPO Jalan Peta ini adalah bukti nyata bahwa aspirasi warga bisa terwujud jika disampaikan dengan baik dan konsisten. Ini bukan hanya infrastruktur, tapi investasi jangka panjang untuk keselamatan publik.
Nah, teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan bisa memberikan gambaran jelas tentang progres pembangunan JPO dan manfaatnya bagi masyarakat. Jangan lupa like, komentar, subscribe LKS supaya konten seperti ini terus hadir untuk kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.